Berlatar di Maroko tahun 1974, kita akan diperlihatkan dengan seorang pria bernama Andre. Andre bekerja sebagai akuntan. Bersama istri dan kedua anaknya, mereka tinggal di kota Casablanca. Di hari itu, Andre menghampiri istrinya yang bernama Denny, yang dimana Denny sedang berada di sekolah kedua anaknya. Di sana Denny memperkenalkan seorang pria bernama Dr. Krombah kepada suaminya, yang secara kebetulan Dr. Krombah juga sedang menjemput putrinya di hari itu. Mereka berkenalan satu sama lain. Dr. Krombah mengundang anak-anak mereka datang ke rumahnya untuk bermain dengan putrinya. Awalnya Andre keberatan, karena minggu lalu mereka sudah bermain di rumah Dr. Krombah. Tapi karena putrinya memaksa, akhirnya dia mengizinkan. Je capitule, merci beaucoup. Je voudrais pas abuser. S'en prie, monsieur. 3 hari kemudian, sang ibu, Kalinka, dan Pierre mendatangi rumah Dr. Krombah. Sementara ayah mereka sedang bekerja. Dari percakapan mereka, sepertinya mereka berdua sudah saling kenal satu sama lain. Dan sepertinya juga Dr. Krombah suka kepada Denny. Meski Denny beberapa kali sempat menolak ajakan dari sang dokter untuk berkencan, tapi sang dokter terus memaksa. Dia akan selalu ikut kemana keluarga mereka akan pergi. Termasuk ketika Denny menceritakan bahwa mereka sekeluarga akan pergi liburan di akhir pekan untuk bermain ski. Dr. Krombah pun mengatakan hal yang sama, jika anak-anaknya juga suka bermain ski. Jadi mereka berdua bisa janjian di sana tanpa diketahui oleh Andre suaminya. On va skier à Bouygues. Enfin, alors les skis, on y va souple, je comprendrai. Si vous voulez qu'on se retrouve là-bas, d'accord? Singkat cerita, Andre sekeluarga berangkat untuk bermain ski di wilayah Bois-Blanc. Sejauh mata memandang, tampak pemandangan yang begitu indah, melewati perbukitan dan gunung. Tawa canda mengiringi perjalanan mereka. Namun tiba-tiba di tikungan jalan, mobil mereka hampir saja tabrakan. Untungnya Andre dengan sigap membanting setir untuk menghindari adu banteng dengan mobil orang lain. Meski kondisi Kalinka saat itu dalam keadaan pingsan akibat terkena benturan, namun dia segera dibawa ke rumah sakit terdekat setelah Dr. Krombah datang dari arah yang sama. Réponds à papa, Kalinka. Chérie, réponds. Réponds-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Kalinka. Kalinka, tu m'entends? Ne regarde pas, chérie. Emmené dans un habitat que je connais bien. Doucement. Di keesokan harinya, Dr. Krombah datang kembali ke rumah sakit. Dia membawakan sesuatu untuk Kalinka yang sudah siuman. Dia juga memberitahu bahwa besok mereka sudah diperbolehkan pulang. Andre mengucapkan terima kasih kepadanya karena telah mengantarkan mereka ke rumah sakit. La moindre des choses. Vraiment merci pour tout ce que vous faites pour nous. Seiring berjalannya waktu, hubungan Denny dan Dr. Krombah semakin dekat. Bahkan mereka berdua sering keluar malam untuk berkencan di saat Andre suaminya masih bekerja. À bientôt. Merci. Pada suatu malam, Andre pulang ke rumah mengambil berkas yang tertinggal. Tanpa sengaja, dia menemukan beberapa kaset pemberian dari Dr. Krombah. Dia juga melihat istrinya sedang bermesraan dengan Dr. Krombah dari lantai atas. Ketika sampai di rumah, Denny langsung diberikan beberapa pertanyaan mengenai hubungannya dengan Dr. Krombah. Ia menanyakan sudah berapa lama hubungan mereka berdua terjalin. Denny tidak mengelak tuduhan itu, dan dia menjawab sejak dari kecelakaan tempo hari. Dia juga menegaskan bahwa dirinya sudah berusaha untuk melawan, tapi dia tidak bisa karena pria itu terus memaksanya. Alasan Denny mau diajak kencan karena Andre tidak pernah ada waktu untuknya. Andre dengan tegas mengatakan bahwa jika Denny sudah bosan dan lebih mencintai pria itu, lebih baik kita berpisah. Tapi sang istri memohon agar tidak menceraikannya. Dia berjanji tidak akan pernah mengulanginya lagi. Andre pun memaafkannya, tapi dengan syarat jika mereka berdua harus pindah dari Maroko dan tinggal di Perancis agar tidak bisa melihat satu sama lain. Denny pun di sini setuju. Vous avez moi, il vaut mieux qu'on se sépare, tu sais. C'est tout. Mais ici, ma place avec toi. On pourra plus rester ici avec lui à côté. Jadi FYI aja, sang ayah yaitu Andre asli lahir di Prancis, namun keluarga ayahnya berasal dari Polandia. Nah, di tahun 1946 dia belajar akuntansi. Setelah lulus menjadi akuntan, di tahun 1962 Andre pindah ke kota Casablanca, Maroko, dan bekerja di sana. Di Casablanca inilah dia bertemu dengan Denny hingga menikah, lalu dikaruniai 2 orang anak.
Sedangkan Dr. Krombah berasal dari Jerman dan bekerja di Maroko sebagai dokter ahli jantung. Istri Dr. Krombah yang pertama meninggal secara mendadak di usia muda, yaitu di umur 24 tahun, tanpa diketahui pasti apa penyebabnya. Nah, sekarang dia bersama istri keduanya dan sedang mendekati Denny. Pada tahun 1976, Andre memboyong keluarganya untuk pindah dan tinggal di Prancis. Tapi siapa sangka, saat sedang berada di pelabuhan, Dr. Krombah mengikuti mereka. Ia menghampiri mobil Andre. Andre dan kedua anaknya saat itu sedang registrasi. Sang dokter berjanji akan mengikuti kemana mereka pergi, sekalipun pindah ke Prancis. Singkat cerita, setelah beberapa hari berada di Prancis, Andre dan Denny diundang untuk makan bersama di kediaman ayahnya Andre. Sedikit terjadi perbincangan di sana. Ayahnya Andre bertanya kepada Denny, "Dengar-dengar kata Andre, kamu sedang mencari pekerjaan. Apakah benar?" Denny menjawab, "Iya benar. Bahkan saya sudah mendapatkannya, tepatnya di kota Nice, salah satu kota yang berada di Prancis. Saya bekerja sebagai pramuniaga di salah satu agen real estate." Ayahnya Andre memuji kecerdasan Denny. Secara dia baru pindah tapi sudah mendapatkan pekerjaan, meskipun jaraknya sangat jauh dari tempat mereka tinggal saat ini. Commercial dans une agence immobilière. C'est pas une situation qui est faite pour durer. Donc pour un premier job, c'est vraiment pas... Esok paginya mereka beraktivitas masing-masing. Andre mengantar kedua anaknya berangkat sekolah, sedangkan Denny persiapan bekerja untuk beberapa hari di luar kota. Dari awal sebenarnya Andre sudah curiga. Pasalnya istrinya itu tidak pernah memberitahu nama perusahaan, nomor telepon kantor, dan alamat lengkapnya. Akhirnya dia pun berinisiatif untuk membuntutinya. Dan apa yang terjadi? Denny selama ini ternyata telah berbohong. Dia tidaklah bekerja di kota Nice, melainkan tinggal bersama Dr. Krombah di sebuah apartemen yang sudah disewa sebelumnya. Betapa hancur hati Andre melihat istrinya tinggal dan bermalam dengan pria lain. Setelah berhasil menyelidiki, beberapa hari kemudian Andre membawa jurusita pengadilan Prancis untuk menggerebek mereka berdua. Tujuannya agar hak asuh kedua anaknya jatuh ke tangan Andre. Tatapan kekecewaan terlihat sangat jelas di raut wajah Andre ketika menatap istrinya. Pada tahun 1977, Denny dan Dr. Krombah resmi menikah dan meninggalkan pasangan mereka masing-masing. Setelah orang tua mereka bercerai, Kalinka dan Pierre sepenuhnya dipercayakan kepada Andre. Andre kembali ke Maroko untuk melanjutkan hidup. Sementara Denny, mantan istrinya, tinggal di Lindau, Jerman bersama Dr. Krombah. Pada tahun 1982, di Maroko Andre memiliki kekasih baru. Pekerjaannya pun kini semakin lancar. Musim panas pun telah tiba. Kalinka yang sudah berumur 14 tahun bersama sang adik berencana untuk berlibur menemui ibu mereka di Jerman. Meski kedua orang tua mereka sudah berpisah, mereka tetap menyayanginya. Pada suatu hari, di saat Andre sedang berlibur dengan sang kekasih, dia mendapat sebuah kabar yang mengejutkan dari mantan istrinya yang berada di Jerman, bahwa Kalinka telah tiada. Kalinka ditemukan oleh ibunya di tempat tidur, tepat di pagi hari tanggal 10 Juli 1982. Belum diketahui pasti apa penyebabnya. Bergegas Andre menuju ke Jerman. Andre tak kuasa menahan tangis melihat anak perempuan satu-satunya telah terbujur kaku. Setelah dari rumah sakit, Andre menemui Dr. Krombah sekaligus menjemput putranya. Di sana Andre menanyakan kepada Krombah gimana kronologinya. Krombah pun bercerita, di saat malam sebelum kejadian, Kalinka memintanya untuk membangunkannya lebih awal. Tapi ketika Krombah memasuki kamarnya, Kalinka sudah tidak sadarkan diri. Berbagai cara dia lakukan untuk menyadarkan putri tirinya itu, termasuk memberi suntikan perangsang jantung. Tapi semua itu sudah terlambat. Si dokter juga tidak tahu pasti apa penyebab Kalinka meninggal.
Namun ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya. Salah satunya, mungkin saja Kalinka meninggal terkena sengatan matahari karena hari itu sangatlah panas. Pernyataan dari si dokter diperkuat oleh Denny. Bahkan mantan istrinya itu menyalahkan Andre mengenai kecelakaan beberapa tahun yang lalu. Mungkin saja dampaknya baru dirasakan sekarang oleh Kalinka. Setelah diotopsi, jasad Kalinka dibawa ke Prancis untuk dimakamkan di sana. Andre tak kuasa menahan tangis ketika perlahan peti jenazah memasuki liang lahat. Beberapa hari kemudian, Andre mendapat kiriman berupa hasil laporan otopsi Kalinka. Dia yang tidak begitu paham bahasa Jerman lantas pergi menemui seorang penerjemah. Si penerjemah itu membacakan hasil otopsinya, bahwa saat Kalinka ditemukan, Kalinka sudah kaku. Hal ini menunjukkan dia meninggal beberapa jam sebelumnya, sekitar jam 3 atau jam 4 subuh. Ditemukan beberapa bekas jarum suntik di lengan bagian bawah. Ditemukan juga sisa makanan di paru-paru dan di tenggorokan. Ada cairan putih di bagian bawah perutnya. Pemeriksaan hanya dilakukan sebatas itu saja. Tidak dilakukan pemeriksaan lebih lanjut cairan yang ada di tubuhnya, serta tidak dilakukan tes toksikologi untuk mengetahui apakah ada indikasi keracunan di tubuh Kalinka. Bahkan tidak dicari tahu mengapa ada makanan di tenggorokan dan paru-parunya. Padahal Kalinka makan pada pukul 7:30 malam, yang seharusnya makanan itu telah dicerna. Tidak puas dengan hasil otopsi itu, Andre kemudian menemui dokter Prancis dan memperlihatkan catatan hasil otopsi putrinya. Setelah dengan teliti membaca, sang dokter berpendapat seharusnya untuk anak gadis seusia Kalinka, yaitu 14 tahun, dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, terutama mengenai cairan putih yang mereka temukan di bawah perut Kalinka. Jelas ini ada sesuatu yang mereka tutup-tutupi terkait kematian putrinya. Meski dia tidak secara langsung menyaksikan pemeriksaan terhadap jasad Kalinka, namun sang dokter yakin Kalinka telah sebelum dihabisi. Andre menemui mantan istrinya di Jerman untuk membicarakan masalah ini, tapi Denny tidak percaya dengan apa yang Andre katakan. Muncullah Krombah dan memotong pembicaraan mereka. Krombah menegaskan bahwa dirinya menganggap Kalinka sudah seperti anaknya sendiri, jadi dia tidak mungkin menyakiti Kalinka. Dengan nada yang keras, Andre pun memaki pria itu. Dia berjanji akan menyewa seorang pengacara di Jerman untuk membuka kembali penyelidikan atas kematian putrinya yang dianggap janggal. Le jour où je saurai ce que tu as fait à ma fille, je ne lâcherai pas. Je vais demander la réouverture de l'enquête. Un avocat ici en Allemagne, je vais... Et toi, je te préviens. 1 tahun telah berlalu. Di pengadilan pusat Munich, Andre membawa pengacara asal Jerman dan penerjemahnya untuk mengajukan ulang agar penyelidikan Kalinka dibuka kembali. Namun jaksa menganggap bahwa kasus ini sudah ditutup. Jadi pihak Andre tidak usah repot-repot untuk mengajukan banding, karena itu akan membuang-buang waktu. Tentu pernyataan dari jaksa membuat Andre sangat marah. Dia memaki jaksa itu dengan mengatakan bahwa pengadilan Munich Jerman telah melindungi seorang. Ini memalukan. Tidak ada yang bisa pengacaranya lakukan selain mundur dari kasus kematian Kalinka. Tapi dia siap membantunya lagi jika Andre mendapatkan masalah lain. Merasa kesal, Andre lantas membagikan selebaran kertas. Di dalam kertas itu tertulis bahwa ada seorang kriminal yang tinggal di sini. Maksudnya di Lindau, Jerman. Namanya Dr. Krombah, seseorang yang terpandang dan disegani. Andre ingin mencari keadilan lewat simpati publik. Karena pengadilan Jerman telah 2 kali menutup kasus ini, dia tidak tahu lagi harus dengan cara apa agar keadilan ditegakkan. Siapa tahu dengan cara seperti ini, banyak masyarakat yang peduli dan mau bersuara. Lindau, un criminel vise et messieurs, vous devez savoir, Dr. Dieter Krombach, classé ce dossier à 2 reprises, indices troublants. Namun siapa sangka, dia malah ditangkap oleh pihak polisi lokal karena telah mencemarkan nama baik Dr. Krombach. Untungnya Andre mendapat jaminan kebebasan dari pengacara sebelumnya, meskipun harus membayar denda atas kekacauan ini. Mantan pengacaranya juga mengatakan agar Andre dengan segera meninggalkan Jerman. Tidak menyerah begitu saja, Andre terus mempelajari beberapa kitab tentang undang-undang hukum acara pidana atau KUHAP. Dari sinilah dia pun tahu bahwa seseorang dapat mengajukan ke pengadilan tinggi
untuk kejahatan terhadap orang Prancis yang berada di luar negeri. Dia kemudian menemui pengacara senior yang bernama Francois. Francois awalnya keberatan karena bisa dikatakan kasus ini cukup rumit yang melibatkan negara lain. Andre memohon dengan sangat untuk membantu dirinya agar kematian putrinya tidak dilupakan begitu saja. Francois yang merasa kasihan akhirnya siap untuk membantu Andre. Pada tahun 1985 di Pengadilan Tinggi Prancis, Andre dan Francois menceritakan semua kronologinya kepada seorang hakim wanita, termasuk memperlihatkan hasil otopsi dari rumah sakit Jerman, karena hasil otopsi pertama dianggap seperti mencurigakan. Akhirnya Pengadilan Tinggi Prancis akan memerintahkan langsung untuk membuka penyelidikan baru. Dengan dihadiri beberapa pihak termasuk tim forensik, jasad Kalinka pun digali kembali guna menjalani otopsi kedua yang dilakukan di Prancis. Andre benar-benar syok setelah tim forensik memberitahu bahwa alat reproduksi putrinya telah hilang. Sang ayah yakin jika ini semua perbuatan Krombah, karena saat otopsi pertama dia hadir di sana. Tujuannya untuk menghapus jejak kejahatan yang ia lakukan kepada putrinya. Tahun 1987 ada kabar baik dari Jerman, yang dimana mereka setuju untuk mengirimkan sampel ke pengadilan Prancis dari hasil otopsi pertama. Tapi kapan waktunya mereka tidak bisa memastikannya. Hingga bergulir tahun 1988, sampel otopsi pertama baru saja tiba di Prancis. Dari hasil otopsi pertama, mereka menggambarkan tentang apa yang terjadi di malam 10 Juli 1982 saat Kalinka meninggal. Kalinka kemungkinan besar meninggal dari sindrom Mendelssohn, yakni peradangan paru-paru yang disebabkan oleh aspirasi isi lambung, seperti asam lambung. Berarti epiglotisnya terhalang oleh makanan. Epiglotis itu katup yang terletak di tenggorokan, sehingga saluran udara tidak masuk. Dalam kata lain, dia tersedak muntahannya sendiri. Namun ada sebuah fakta yang mengejutkan, bahwa Kalinka sempat tak sadarkan diri karena injeksi. Tapi mereka tidak tahu pasti cairan apa yang disuntikan ke tubuh Kalinka. Mereka menganggap kematian Kalinka tidak wajar. Banyak kejanggalan yang seharusnya diperiksa lebih lanjut, tapi pihak rumah sakit Jerman yang saat itu dihadiri oleh Krombah tidak memeriksanya lebih lanjut. Ada apa ini sebenarnya? Berbeda dengan Jerman yang menganggap bukti-bukti itu tidak cukup, pihak berwenang dari Prancis justru menganggap bahwa dengan bukti-bukti tersebut sudah cukup untuk menjerat Dr. Krombah sebagai pelaku yang menyebabkan Kalinka meninggoy. Pada tahun 1993, jaksa penuntut Prancis meminta pihak berwenang Jerman untuk menangkap Dr. Krombah. Namun dari pihak Jerman menolak karena menganggap bukti-bukti tidak solid. Ditambah kesaksian dari istrinya yaitu Denny bahwa Krombah tidak bersalah. Bahkan Denny mengatakan jika tuduhan ini hanya akal-akalan Andre saja yang ingin membalaskan dendam karena Krombah merebut dirinya dari Andre. Dans toute cette histoire, toute ma confiance, j'ai volé ta femme. Tu n'as cherché qu'à te venger de Dieter. Meskipun di Jerman kasus kematian Kalinka sudah ditutup, namun proses pengadilan di Prancis terus berjalan. Di tahun 1995, tanpa kehadiran Dr. Krombah, pengadilan menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara. Padahal jaksa penuntut umum meminta pengadilan untuk menghukum Krombah sampai 30 tahun penjara karena dengan sengaja menghabisi Kalinka. Beberapa minggu kemudian, Andre mendapat kabar dari pengacaranya bahwa surat perintah internasional untuk penangkapan Krombah masih ditahan oleh pihak berwenang Jerman karena mereka meyakini jika Krombah tidak bersalah. Sedangkan dari pihak Prancis tidak mau ambil resiko. Mereka tidak mau menekan dan menghindari insiden diplomatik dengan Jerman. Jadi hukuman 15 tahun yang sudah ditetapkan Prancis tidak bisa dijalankan dengan baik. Berbagai cara Andre lakukan agar Krombah bisa dihukum, tapi percuma saja. Pihak Jerman sendiri tidak mau menyerahkan Dr. Krombah untuk diadili di Prancis. Pada tahun 1997, di saat Andre sedang bekerja, tiba-tiba dia mendapat telepon dari seorang jurnalis harian yang berada di Lindau, Jerman. Si jurnalis itu mengabarkan bahwa Dr. Krombah telah ditangkap karena salah satu pasiennya yang baru berumur 16 tahun. Bergegas, Andre berangkat ke Jerman untuk menghadiri persidangan Dr. Krombah.
Setibanya di ruang persidangan, Krombah berteriak setelah melihat Andre. Dia mengatakan kepada hakim dan para juri, jika pria itu sambil menunjuk Andre sangat berbahaya. Dia datang ke sini pasti membawa senjata dan akan menghabisiku, ucap Krombah. Dia juga membayar gadis ini untuk menjebakku agar masuk ke dalam penjara. Lantas, hakim menyuruh petugas untuk memeriksa Andre. Das ist gefährlich. Bewaffnet, der will mich umbringen. Bitte verhaften Sie diesen Mann sofort. Ich bin bezahlt, vollkommen verrückt, er hat dieses Szenario, wer bewaffnet ist. Persidangan pun dimulai. Gadis itu menceritakan bahwa pada tanggal 11 Februari 1997, dirinya mendatangi klinik Dr. Krombah dan berkonsultasi untuk sakit perut. Sang dokter menyuruhnya untuk berbaring. Dia lalu menyuntikkan sesuatu yang membuat gadis itu tak sadarkan diri. Wegen Magenproblem zu Dr. Krombach. Das tat er dann auch. Di saat terbangun, tubuhnya tiba-tiba tidak bisa digerakkan. Sang dokter masuk langsung menutup pintu. Dan ya, saat itulah dia mulai melancarkan aksinya. Andre yang mendengar pernyataan dari gadis itu seketika teringat dengan putrinya. Atas perbuatannya itu, hakim memutuskan bahwa Krombah divonis hanya 2 tahun penjara saja. Pengadilan juga mencabut izin prakteknya. Namun setelah dipertimbangkan kembali bahwa Krombah tidak memiliki catatan kriminal dan reputasinya yang baik sebagai seorang dokter, hukuman penjaranya pun ditangguhkan alias ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan. Sementara dia dibebaskan begitu saja. Zur Bewährung ausgesetzt wird. Die Gerichtsverhandlung ist Khawatir jika Krombah buka praktek di negara lain, dia pun mulai melobi polisi Austria dan Swiss untuk menangkap penjahat satu ini. Dia membagikan foto Krombah, clipping surat kabar tentang kasus Kalinka, dan surat penangkapan dari pemerintah Prancis agar Krombah tidak bisa lolos. Di tahun 1998, usaha Andre membuahkan hasil. Seorang polisi yang berada di stasiun kereta api di Austria mengenal Dr. Krombah dari foto yang dibagikan. Dia pun segera menangkap dan menahannya selama 3 minggu. Kabar itu pun terdengar oleh Andre. Dia kemudian pergi ke Kementerian Kehakiman Paris untuk mengajukan perintah ekstradisi dan dikirim ke Austria. Namun sayangnya pengacara Krombah lebih dulu membebaskannya dengan dalih bahwa penangkapan sang dokter tidaklah sah karena hasil pengadilan Prancis dinyatakan ilegal. Di tahun-tahun berikutnya, pengadilan Eropa untuk hak asasi mengatakan bahwa pengadilan Prancis yang telah menjatuhkan hukuman kepada Dr. Krombah tanpa kehadiran yang bersangkutan merupakan tindakan sepihak dan tidak adil, yang pada akhirnya hukuman terhadap Dr. Krombah dibatalkan. Pemerintah Prancis diwajibkan membayar $20.000 kepada Dr. Krombah. Andre semakin frustasi. Dia merasa dirinya adalah seorang pecundang yang tidak bisa memperjuangkan keadilan untuk putrinya. Dia bertekad akan mengejar Krombah sejauh mana dia pergi, sampai-sampai Andre mengorbankan pekerjaannya dan memilih untuk pensiun dini. Bahkan dia ditinggal kekasihnya karena sibuk mengurusi masalah ini. Pada tahun 2006, Dr. Krombah dijatuhi hukuman 2 tahun 4 bulan penjara oleh pengadilan Jerman atas tuduhan penipuan. Dia secara ilegal merawat pasien dengan menampilkan dirinya sebagai dokter pengganti, padahal jelas-jelas Krombah dilarang menjalankan praktek kedokteran di wilayah Jerman. Mendengar kabar Dr. Krombah akan dibebaskan, pada tahun 2008, dia kembali dibuntuti oleh Andre ketika keluar dari penjara. Saat itu Krombah dijemput oleh putrinya yang kini sudah beranjak dewasa. Diketahui Krombah sudah bercerai dengan Denny karena Krombah ketahuan selingkuh dengan wanita lain. Andre terus mengikuti sampai di apartemen milik putrinya Krombah. Tak ada rasa penyesalan di dalam dirinya. Dari warga setempat, Andre mendapat informasi bahwa Dr. Krombah akan segera berangkat ke Afrika Barat untuk membuka praktek dan tinggal di sana. Andre memutar otak agar dokter biadab itu tidak jadi pergi. Malamnya, dia memutuskan menculik Krombah dan membawa ke Prancis untuk diadili. Dia lantas menyewa 3 orang preman. Ketika Krombah sedang membuang sampah, tiba-tiba 2 orang preman menghampirinya dan 1 lagi menunggu di dalam mobil. Penculikan pun dinyatakan berhasil
Namun sialnya aksi mereka sempat terlihat oleh putrinya dari lantai atas. Putrinya kemudian melapor kepada polisi. Singkat cerita, mereka sampai di kota Mulhouse, sebuah kota yang terletak di daerah perbatasan antara Jerman dan Prancis. 2 orang polisi menghadang mobil mereka guna pengecekan rutin. Sementara polisi yang berada di pos mendapat informasi dari polisi Jerman jika menemukan ciri-ciri mobil yang dimaksud untuk segera menahannya. Namun sial, hal itu pun terlambat. Mereka berhasil lolos dari polisi perbatasan. Beberapa jam kemudian, mereka menurunkan Krombach di tepi kanal yang tidak jauh dari lokasi pengadilan Prancis. Masih dalam kondisi yang terikat, mereka menghajar Krombach sampai pingsan agar dia tidak bisa kabur. Kemudian salah satu dari mereka menghubungi polisi Prancis dan mengabarkan bahwa ada seorang pria asal Jerman yang diinginkan oleh otoritas Prancis yang bernama Dr. Krombach, dan sekarang dia berada di tepi kanal dekat pengadilan. Polisi Prancis diminta untuk segera datang ke lokasi dan membawanya pergi. Setelah melaksanakan pekerjaannya, preman-preman itu mengabari Andre bahwa tugas mereka telah berhasil, tapi sialnya mereka dihadang dan ditangkap oleh polisi perbatasan tadi. Tidak membutuhkan waktu lama untuk mengetahui dalang dari penculikan tersebut. Andre ditangkap polisi Prancis. Meski Dr. Krombach adalah seorang kriminal, tapi apa yang dilakukan Andre juga salah. Hukum Prancis tidak membenarkan penculikan yang dilakukannya kepada Krombach. Francois, pengacara Andre, datang untuk menjamin kebebasannya sampai Andre diadili. Di depan para wartawan, Andre mengakui semua perbuatannya dan dia berterima kasih kepada para penculik karena sudah melakukan tugasnya dengan baik. Ketua juri Prancis mengatakan yang sebenarnya terjadi tentang apa yang dilakukan Krombach kepada Kalinka, mantan istrinya Andre, yaitu Denny. Awalnya tidak percaya dengan pernyataan tertulis yang disampaikan oleh ketua juri bahwa menurut kesaksian ahli forensik yang bekerja di bidang toksikologi dan farmakologi, bahwa memang benar ada seseorang yang melakukan tindakan tidak manusiawi kepada Kalinka, dan itu bisa dibuktikan di dalam tubuhnya mengandung obat bius yang sangat kuat. Kemungkinan malamnya putrimu dibius. Pola inilah yang selalu dilakukan Krombach saat akan melancarkan aksinya. Ditambah kesaksian dari beberapa pasien yang juga mendapatkan perlakuan tak menyenangkan dari sang dokter ketika datang ke kliniknya. Denny tak menyangka dengan apa yang dilakukan Dr. Krombach pada waktu itu, yang sekarang sudah menjadi mantan suaminya. Penantian Andre selama 30 tahun akhirnya membuahkan hasil. Dia mendapat kabar dari Francois bahwa Krombach telah ditetapkan menjadi tersangka dan ditempatkan dalam tahanan. Selanjutnya, Krombach akan diadili di pengadilan tipikor. Sebelum bertarung di persidangan, Andre mengunjungi makam putrinya. Di sana dia berpapasan dengan Denny. Sang ayah menepati janjinya untuk tidak menyerah. Dia berjuang demi keadilan putrinya meskipun membutuhkan waktu yang cukup lama dan penuh pengorbanan. Sang ayah tidak pernah menyesalinya. Tepat di hari itu, usia Kalinka 44 tahun. Tu me manques, ma fille. Akhir kisah dijelaskan, Krombach divonis 15 tahun penjara untuk penghilangan nyawa yang tidak disengaja. Tuduhan pemerkosaan ditolak. Beberapa kali mengajukan banding terhadap pengadilan Prancis di depan pengadilan Eropa dari HAM, namun tetap saja ditolak. Andre mendapat 1 tahun hukuman percobaan penculikan.